Are you ready? Suami bunuh istri karena cemburu. Begitulah artikel yang menuliskan tentang berita ini. Korban pembunuhan dalam peristiwa ini bernama lengkap Devrosa Ida Marni Anabanu yang biasa disapa dengan Ida. Korban berasal dari desa Bibotin, Maimina, Kecamatan Botin, Leobele, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur. Sedangkan pelaku yang merupakan suaminya bernama lengkap Apri Amnahas yang merupakan pria asal Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kejadian tragis ini terjadi di Dusun 1, Desa Webelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Kronologi kejadian ini. Kejadian ini terjadi pada hari Minggu, tepatnya tanggal 8 Oktober tahun 2023. Kejadian ini bermula ketika Apri yang merupakan suami korban pulang dari tempat ia bekerja, kemudian mendapati korban yang bernama Ida sedang dalam keadaan tertidur. Kemudian Apri Amnahas membangunkannya dan menyuruhnya membeli kopi di kios yang terletak di depan rumah tempat tinggal mereka. Kemudian, sepulangnya dari membeli kopi, terjadi keributan antara Apri dan Ida. Karena Apri mencurigai Ida, kekasihnya itu, telah berselingkuh dengan pria lain. Namun, Ida membantah telah berselingkuh. Disinilah puncak konflik mereka. Kemudian keduanya terlibat adu mulut, yang mana pelaku Apri merasa cemburu, namun tidak ada kejelasan terhadap kecemburuan itu pada Ida. Kemudian sekitar pukul 1:20 waktu Indonesia Tengah pada dini hari, karena saking emosinya, korban yang merupakan Apri melakukan penganiayaan dengan membenturkan kepala Ida ke tembok pagar rumahnya, sehingga Ida mengalami luka di kepala yang mengakibatkan Ida meninggal dunia. Setelah melakukan aksi tersebut, Apri membuka seluruh pakaian Ida untuk menghilangkan jejak perbuatannya. Kemudian, Apri juga memberitahu para tetangga sekitar bahwa istrinya diperkosa oleh orang yang tidak dikenal. Mendengar keributan yang terjadi, salah satu tetangga korban dan pelaku yang bernama Hanilai menelpon seorang teman yang merupakan teman juga dari Apri yang bernama Rintom Batu. Setelah mendatangi rumah Hanilai, barulah Rintom Batu mengetahui kalau Apri telah menganiaya Ida hingga meninggal dunia. Menyikapi insiden tersebut, aparat kepolisian Resort Kupang langsung bergegas dan mengamankan pelaku. Saya akan menganalisa teori kriminologi dari kasus suami yang tega membunuh istrinya karena cemburu. Ada dua teori kriminologi yang coba saya analisa. Yang pertama adalah teori kontrol sosial. Pada kasus ini, pelaku Apri merasa bahwa tidak ada konsekuensi atau hukuman yang cukup untuk mencegahnya melakukan tindakan penganiayaan itu. Sehingga ia merasa bahwa hukuman yang akan diterimanya lebih kecil dibandingkan dengan rasa cemburu dan kemarahannya. Sehingga ini menjadi alasan pelaku melakukan penganiayaan yang berujung kematian kepada korban yang merupakan istrinya Ida. Kemudian yang kedua adalah teori interaksi simbolik. Teori ini biasanya berfokus pada bagaimana interaksi sosial dan simbol mempengaruhi perilaku individu. Yang kalau saya kaitkan dengan konteks kasus ini, jika suami tersebut telah memaknai kata cemburu
atau pengkhianatan yang mungkin dia terima dari masyarakat atau lingkungan sosialnya, maka pelaku mempunyai motivasi dan merasa perlu untuk memberikan hukuman yang keras kepada korban yang merupakan istrinya, sehingga bisa mendorongnya untuk melakukan tindakan penganiayaan kepada korban yang berujung pada menghilangnya nyawa dari korban itu. Upaya untuk mencegah kasus kekerasan dalam rumah tangga itu biasanya memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. Saya mencoba membuat beberapa analisa langkah-langkah yang bisa diambil sebagai pencegahan. Yang pertama adalah edukasi. Masyarakat, terkhususnya yang sudah menjalani kehidupan rumah tangga, perlu diajarkan tentang pentingnya menghargai dan menghormati pasangan. Ini termasuk mengajarkan tentang cemburu yang sehat dan bagaimana mengelola emosi negatif. Kemudian, langkah yang kedua adalah konseling. Jika seseorang merasa cemburu yang intens atau memiliki masalah dalam mengendalikan emosi, maka mereka perlu untuk mencari bantuan profesional seperti psikolog ataupun konselor. Lalu langkah pencegahan yang ketiga adalah dukungan sosial. Masyarakat itu perlu membangun jaringan dukungan sosial yang terlibat dalam lingkungan masyarakatnya, sehingga bisa membantu untuk meredakan rasa cemburu dan memberikan rasa aman. Ini bisa berupa keluarga, teman, ataupun kelompok komunitas. Lalu langkah pencegahan yang berikut adalah hukum. Hukum harus jelas dan tegas dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Ini termasuk memberikan hukuman yang tepat bagi pelaku dan perlindungan yang jelas bagi korban. Lalu, langkah yang terakhir adalah intervensi dini. Jika ada tanda-tanda kekerasan atau perilaku yang berpotensi berbahaya, maka penting untuk dilakukan intervensi. Ini bisa berupa melaporkan ke kepolisian atau kepada pihak yang berwajib. Demikian langkah-langkah yang saya bisa sampaikan. Upaya penindakan dari kasus kekerasan dalam rumah tangga. Menurut analisa saya, upaya penindakan ini memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk dalamnya aparat penegak hukum, pekerja sosial, komunitas, lingkungan keluarga, dan lingkungan sosial. Namun ada beberapa langkah yang bisa diambil sebagai tindakan penindakan. Yang pertama adalah melakukan pelaporan. Jika ada kecurigaan atau bukti kekerasan dalam rumah tangga, maka hal pertama yang harus kita lakukan atau dilakukan adalah melaporkan kepada pihak berwajib atau kepada kepolisian. Ini penting agar pihak penegak hukum dapat melakukan investigasi. Kemudian setelah dilakukan pelaporan, maka aparat kepolisian akan melakukan penyelidikan. Dalam penyelidikan ini akan dikumpulkan bukti dan saksi yang bisa diwawancarai, sehingga bisa menentukan ke arah mana kasus tersebut akan berjalan. Kemudian penindakan yang berikut bisa juga dengan penuntutan. Jika bukti yang ada cukup kuat, maka kasus tersebut bisa dibawa ke pengadilan. Dan di situ jaksa akan mewakili negara dan mewakili korban akan berusaha membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Di dalam proses kasus itu, maka perlu dilakukan perlindungan terhadap korban dan saksi agar terhindar dari intimidasi atau ancaman. Kemudian langkah berikut penindakan adalah dilakukan rehabilitasi. Maka jika terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa harus berusaha untuk menyanggupi hukuman yang dituntutkan kepada dia. Kemudian korban yang mengalami
masalah psikis akibat kekerasan dalam rumah tangga itu juga perlu bantuan rehabilitasi, baik bimbingan konselor maupun upaya pencegahan lain.